Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bang Yaser dengan program Sahabat Bertanya, Bang Yaser Menjawab. Ya, kali ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Nama beliau Diardi Mawardi. Iya, orang Karangjati, tapi pertanyaannya Kampung Baru. Saya nggak tahu, kayaknya beliau bekerja di Kampung Baru nih. Urusannya dekat-dekat kebun sayur. Pertanyaan pertama ini ada pertanyaan dan masukan sih sebenarnya. Kalau saya lihat ini pertama, ini permintaan sih. Ya, ini permintaan simsalabim ini kayaknya asik juga nih. Masukannya bagus dan saya pikir sangat positif. Pertama, yaitu masukan saja, yaitu menghidupkan kembali akses penerbangan Brunei Balikpapan seperti era akhir 90-an sampai dengan awal 2000 yang imbasnya saat itu begitu terasa bagi pedagang souvenir pasar Impres. Ya, saya tinggal juga di daerah Kampung Baru. Saya pikir ini sesuatu yang sangat penting untuk diperjuangkan. Tapi alhamdulillah beberapa bulan lalu Bang Yaser juga sebelum Covid bertemu dengan manajemen Angkasa Pura dan juga manajemen langsung dengan Royal Brunei, dan insya Allah habis itu setelah bertemu diskusi kami bawa juga langsung ke Pak Wali Kota Balikpapan. Kami melobi mereka, alhamdulillah respon sangat positif. Kami bawa ke pemerintah Kota Balikpapan, responnya juga cukup baik dan sangat positif, yaitu insya Allah hasil lobby kami karena memang adanya IKN, mereka juga tertarik. Dan insya Allah kalau kemarin tidak Covid, harusnya tahun ini dibuka penerbangan Brunei Balikpapan Brunei. Itu sih kemarin informasinya guys. Jadi ini saya juga perlu informasikan, nanti saya lampirkan juga foto-foto, bahkan juga hasil diskusi kami juga dengan Bapak Wali Kota Balikpapan yang sambutannya, dan kita perlu apresiasi sangat positif untuk bisa menerapkan dan bisa mewujudkan apa yang diinginkan sahabat kita Pak Diardi Mawardi. Jadi sabar guys ya. Yang kedua, tolong Pak jadikan jalan Lejen Suprapto depan Plaza Kebun Sayur sebagai pusat kuliner dengan jam buka sore jam 16 sampai jam 22. Kan memang kita tahu kan tutupnya sampai sore aja nih. Tapi mau diperpanjang nih, yang nantinya akan memberi imbas ke pedagang Plaza Kebun Sayur tidak tutup cepat karena sudah sepi pengunjung, apalagi musim Covid ya. Jadi ini masukan yang sangat bagus. Nah, cuma ada ide juga nih. Saya punya ide juga buat sahabat Diardi Mawardi. Saya juga orang Kampung Baru, Balikpapan Barat. Saya pikir itu perlu revitalisasi lagi pasar kebun sayur. Karena kalau saya pernah waktu saya sekolah di New Zealand S2 yang lalu, kan di sana terkenalkan sebagai kota jasa. Dan di sana juga penghidupan devisa negaranya juga dari pariwisata. Ada satu tempat mirip kayak kebun sayur. Semacam kayak konsepnya, ada satu tempat yang tetap, yang luas, yang terintegrasi sistemnya dan dikelola secara profesional. Yang ujung-ujung outputnya kepada peningkatan PED daerah untuk menggerakkan roda-roda ekonomi Kota Balikpapan, khususnya yang bergerak di bidang UMKM. Bagian bidang seni, bidang UMKM itu yang saya lihat di sana hidup. Bagaimana konsepnya? Yang saya lihat di sana hidup itu padahal sukunya cuma satu, namanya suku Mauri. Nari, tapi pakainya dolar. Tapi tempat sana parkirnya bagus, layoutnya juga bagus, tenan-tenannya juga ketika penampilannya bagus. Akhirnya banyak yang ke tenan-tenan hasil karya anak lokal, ya kan. Habis itu juga tari menarinya luar biasa, sambutannya pun juga yang kayak kita bilang Hawaii, Maori, Aborigin Australia, termasuk juga kayak cowboy di Amerika di sana kan. Ini sesuatu yang touchingnya sangat beda, dan jualannya pun juga sudah pakai high tech lah, udah pakai e-commerce lah mereka. Nah, kebun sayur harusnya juga bisa, karena kebun sayur ini kan merupakan juga kalau kita bicara ikonnya Kota Balikpapan. Dan kalau kita boleh bicara, semua seluruh Indonesia, tamu-tamu penting tidak ada yang tidak pernah mengunjungi kebun sayur. Tapi dalam prakteknya ya perlu direvitalisasi dari bentuk bangunan, karena kita suka tidak suka kan
Ketika kita gunakan bus, kita parkir pinggir jalan. Padahal kan kalau itu diulang, dibangun, ada tempat parkir yang layak. Yang kedua, bangunannya misalnya kita ubah bangunannya 3 lantai, ya kan, di tengahnya kosong, lalu tengahnya itu ibarat kata ketika parkirnya sudah luas, di belakang orang datang menikmati sajian hiburan, termasuk juga hasil karya-karya anak lokal, indigenous people, orang lokal, sekali lokal, seperti kayak misalnya buat manik-manik, ada juga sarung kan, sarung yang kayak pakai tenun. Yang ketiga juga buat batu cincin, akik, cara membuatnya. Nah, sehingga nanti pemandu wisatanya bisa, oh ini hasil karya lokal kita. BCDFG disajikan tari menari, ada buatan memang karya anak lokal, dan itu saya pikir juga kayak handicraft lah, handmade lah. Yang disukai orang luar kan handmade nih, hasil buatan tangan sendiri, itu hit banget itu kalau di luar negeri. Jadi mereka lebih menghargai itu. Lalu mereka bilang silakan Anda mengunjungi tenan-tenan sampingnya. Lalu juga lantai 2 tenan-tenan dibentuk gitulah. Yang ketiga baru kita bicara kayak kuliner, kan orang keliling-keliling kan sudah dapat hiburan, dapat sajian, dapat juga harga kompetitif, tempat yang nyaman. Nah di atasnya bisa kuliner, kasih aja lift ke atasnya, sehingga kawasan itu menjadi hidup dan teman-teman UMKM pun bisa hidup. Jualan pun tanpa meninggalkan pedagang yang ada, hanya saja pedagang yang ada kan tinggal diubah saja layoutnya, bukan diusir ya. Kita tetap posisinya dengan bangunan konsep yang sama, tidak meninggalkan konten lokal, tetapi dalam strukturnya sudah harus berubah. Karena tujuannya kan untuk mereka betah, mereka mau belanja, mereka mau datang. Bagaimana kita memberikan fasilitas dan pelayanan yang terbaik, menyenangkan bagi mereka yang datang. Jadi kolaborasi orang lokal, hasil konten lokal, orang datang senang, dan mereka juga harganya terjangkau. Lalu juga kita punya semacam kayak uniqueness hasil karya anak-anak Balikpapan, dan itu dari kebun sayur. Maka insya Allah juga pastinya setiap tamu juga akan terus membicarakan kebun sayur. Apalagi di era digital sekarang kan banyak sudah selebgram, sudah banyak sudah YouTuber, banyak influencer yang bisa menggaungkan itu semua. Nah harapan kita ke depan bisa direvitalisasi lagi kebun sayur itu agar orang banyak datang, sehingga bermanfaat, bermaslahat bagi para pedagang dan khususnya untuk pembangunan Kota Balikpapan ke depan. Saya pikir itu saudara, terima kasih masukannya, sangat baik. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih sahabat Diyadi Mawardi. Sampai jumpa dengan Bang Yasir. Salam anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.